strong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trio Rizky Pambudi. Saya mengajar mata pelajaran TIK atau Informatika di SMP PGRI 2 Ciledug. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang piranti dalam dunia komputer atau piranti TIK. Ya, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di pelajaran TIK bersama saya Trio Rizky Pambudi. Ya, pada materi kali ini saya akan membahas tentang pengenalan piranti TIK. Apa saja materinya di sini tersedia, apa itu piranti TIK, macam-macam piranti TIK, perangkat keras, macam-macam perangkat keras, piranti lunak, program aplikasi dan sistem operasi, dan implementasi TIK. Yang pertama kita bahas itu adalah apa itu piranti TIK. Kita klik. Piranti TIK secara umum fungsi sistem operasi sebagai manajemen proses yang mencangkup penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan proses program yang sedang dijalankan. Jadi piranti itu sama aja kayak perangkat. TIK apa aja sih? Bagaimana cara agar supaya semua dapat bekerja, itu apa aja yang dibutuhkan? Jadi di sini dari mencakup penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan. Yang kedua, ada macam-macam piranti TIK. Macam-macam piranti TIK ada 3. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Yang kedua, software, perangkat lunak. Yang ketiga, brainware atau perangkat manusianya. Dan semua ini harus saling terhubung. Misalnya, tanpa ada software, hardware tidak akan bisa berjalan. Tanpa adanya hardware, software apalagi juga tidak akan bisa berjalan. Semuanya saling terhubung, dan yang menggunakannya adalah brainware atau perangkat manusia. Ini 3 contoh macam piranti TIK. Terus selanjutnya ada perangkat keras. Kita klik perangkat keras. Di sini perangkat keras atau hardware tadi, perangkat pertama, pengertiannya adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak software yang menyediakan instruksi keras dalam menyelesaikan tugasnya secara otomatis. Ya, jadi di sini hardware di sini dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau beroperasi di dalamnya. Misalnya perangkat keras itu semua bagian fisik komputer. Contohnya ada perangkat keras mouse. Berbeda fungsinya dengan perangkat keras keyboard. Nah, itu dibedakan dengan data yang berada di dalamnya. Mouse untuk mengklik, keyboard untuk mengetik. Nah, jadi perangkat keras masih dibedakan beberapa. Di sini selanjutnya kita membahas macam-macam perangkat keras. Macam-macam perangkat keras ada 5. Ya, yang pertama perangkat masukan atau input device, perangkat proses atau process device, perangkat penyimpanan storage device, perangkat keluaran output device, dan terakhir perangkat tambahan peripheral device. Contohnya apa aja sih perangkat masukan, dan selanjutnya klik di sini
Ini kita beri contoh perangkat masukan dulu. Kita munculkan perangkat masukan. Perangkat masukan di sini contohnya adalah keyboard. Kenapa disebut masukan? Karena perangkat masukan itu berguna dalam memasukkan data ke komputer. Nah, jadi fungsi dari perangkat masukan atau input device adalah memasukkan data ke komputer. Kenapa keyboard disebut perangkat masukan? Karena dia mengetik sebuah kata, sebuah huruf, dan hurufnya itu masuk ke komputer. Nah, dia disebut perangkat masukan. Kamera digital, joystick, mouse, barcode. Kenapa barcode reader disebut perangkat masukan? Karena dia menyekan barcode dan hasilnya akan masuk ke komputer. Hasilnya akan terbaca di komputer. Makanya barcode reader ini tersedia di toko supermarket. Selanjutnya ada namanya perangkat proses atau proses device. Nya mainboard, prosesor, RAM, VGA, soundcard, dan lain-lain. Kenapa disebut perangkat proses? Karena di sini di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan melalui alat input, dan hasilnya nanti akan ditampilkan pada output. Jadi prosesnya dari input masuk ke proses, baru dihasilkan ke output. Jadi yang pertama kita bahas input dulu. Misalnya kita pakai keyboard, kita ngetik data di keyboard. Nggak serta-merta datanya itu langsung ke monitor, tidak, tapi diproses dulu misalnya di mainboard. Diolah dulu datanya, apa yang muncul, apa yang diketik, baru dimunculkan di monitor. Itu salah satu dari proses device. Di sini ada 5 macam, sebenarnya banyak, tapi saya tampilkan 5 macam. Prosesor, RAM, prosesor biasanya ada Intel, ada AMD, ada VGA card, ada SoundCard. Selanjutnya adalah storage device. Storage device di sini ada 4 macam: disket optik, hard disk, flash disk, floppy disk. Kenapa disebut storage device atau perangkat penyimpanan? Karena perangkat tersebut digunakan untuk menyimpan data atau menyimpan hasil input. Nah, biasa di sini kalian pakai flash disk untuk menyimpan data. Pakai floppy disk sudah jarang sekali, ini zaman saya waktu SD masih pakai floppy disk atau disket. Disket optik ini berbentuk piringan, biasanya ada CDRW atau CCR. Hard disk ini bentuknya yang cukup besar, jadi penyimpanan juga lumayan besar. Terus selanjutnya ada namanya output device. Kenapa disebut output device? Karena di sini fungsinya adalah menampilkan informasi yang telah diproses oleh komputer, ditampilkan pada user melalui output. Jadi fungsi output adalah menampilkan hasil dari proses yang telah dilalui. Misalnya dari input ke proses lanjut ke output. Ya, jadi proses ditampilkan hasilnya. Misalnya yang ditampilkan hasilnya suara. Nah, medianya apa? Speaker. Misalnya ditampilkan hasilnya gambar atau video. Medianya apa? Monitor, proyektor. Misalnya yang ditampilkan berupa printan. Nah, ini medianya printer. Jadi output device itu hasil akhir setelah semuanya dimasukkan proses. Yang terakhir ada namanya peripheral device. Peripheral device ini dibagi menjadi 2. Ada auxiliary dan main peripheral. Kalau auxiliary itu jenisnya tidak harus ada pada saat mengoperasikan komputer. Misalnya kalian pengen nyalain komputer, nggak harus ada modem, nggak harus ada webcam.
Tanpa modem, tanpa webcam, komputer atau laptop juga bisa nyala. Tapi kalau main peripheral itu adalah peralatan yang harus ada dalam mengoperasikan komputer. Misalnya kalian pengen nyalain komputer, ya harus ada USB-nya, harus ada VGA-nya. Ini udah satu kesatuan dalam komputer, udah satu kesatuan dalam laptop. Jadi ada dua jenis. Lanjut lagi, coba perangkat keras. Selanjutnya ada perangkat lunak. Perangkat lunak di sini adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Jadi dengan kata lain, menjadi sistem komputer yang tidak terwujud. Istilah menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Jadi perangkat lunak itu intinya perangkat yang tidak bisa dipegang, tapi bisa kita gunakan. Apa itu contohnya? Nah, kita lanjut ke contohnya ya. Perangkat lunak itu dibagi menjadi dua, program aplikasi dan sistem operasi. Program aplikasi dan sistem operasi. Apa itu program aplikasi? Program aplikasi adalah program yang sudah siap pakai, artinya user tinggal menggunakannya tanpa harus bersusah payah membuatnya. Sedangkan sistem operasi digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU dan VRAM. Contohnya apa? Contoh perangkat lunak atau software adalah dari program aplikasi. Nah, contohnya program aplikasi banyak. Ada Photoshop, ada Adobe Premiere, ada Microsoft Office, ada Word itu dari Office, Adobe, ada game ini juga termasuk program aplikasi atau perangkat lunak. Ya, jadi perangkat lunak tadi pengertiannya kita sebagai user tinggal make, nggak usah ngebuat. Itu program aplikasi. Ya, sedangkan sistem operasi, sistem yang untuk menjalankan sebuah aplikasi, misalnya sebuah komputer, sebuah perangkat. Misalnya kita ingin menjalankan HP, kita harus punya sistem operasinya. Biasanya HP zaman sekarang kebanyakan menggunakan Android. Nah, kalau sistem operasi pada komputer itu biasanya menggunakan Windows. Tapi sebenarnya banyak di luar sana sistem operasi lain yang bertebaran. Contohnya misalnya Linux, Garuda OS. Ini Garuda OS ini salah satu sistem operasi buatan Indonesia. Itu salah satu macam-macam sistem operasi. Jadi setiap sistem operasi ini tampilannya berbeda-beda. Android di HP tampilannya bagaimana, Windows di laptop tampilannya bagaimana, itu pasti beda. Jadi setiap sistem operasi tampilannya berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda itu misalnya Windows ada logo ini, ada logo itu dan sebagainya. Letak logonya di mana, letak tulisannya di mana, itu beda setiap sistem operasi. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, ada satu lagi, sorry ketinggalan. Sistem operasi sudah. Nah, sistem operasi itu dibagi menjadi dua berdasarkan basisnya. Yang pertama berbasis GUI dan yang kedua berbasis CUI. Kalau berbasis GUI itu cirinya user berinteraksi melalui gambar atau simbol tertentu sehingga lebih memudahkan dan memberi kenyamanan bagi user atau user tertentu. Contohnya misalnya di sini kalian sebagai user, kalian membuka laptop, kalian pengen buka aplikasi. Buka aplikasi itu gampang ya, di laptop atau komputer tinggal klik 2 kali pada gambarnya. Itu gampang, itu sistem salah satu sistem berbasis GUI. Yang kedua itu berbasis CUI. Kalau CUI cirinya sistem operasi berbasis teks.
Kalau tadi GUI melalui gambar atau simbol, kalau ini hanya teks. Teks identik dengan cara user berinteraksi menggunakan perintah metode. Nah, lebih mudah yang mana? Tentu lebih mudah yang GUI. Kita bisa lihat gambar, kita bisa lihat simbol tertentu daripada teks. Contohnya, ini GUI. GUI contohnya ada Macintosh, ada Windows, ada Linux. Nah, ini kan tadi dia cirinya adalah adanya gambar atau simbol. Nah, ini gambarnya. Misalnya pengen buka aplikasi ini, ada gambarnya, ada logonya. Ini salah satu sistem GUI. Macintosh, Linux, dan Windows. Ini Windows yang biasa kalian pakai. Ini Linux, tampilannya beda lagi. Sistem operasi Linux ini. Ya, ini Macintosh. Terus, yang kedua contohnya dari CUI itu apa? Kita lihat. CUI itu tadi berbasis teks. Kita pengen buka ini harus ketik teks dulu. Buka ini harus ketik teks dulu. Nah, itu agak susah ya, agak ribet. Ini contoh aplikasi, contoh sistem operasinya adalah DOS dan Unix. Terus kita lanjut lagi. Terakhir implementasi TK. Implementasi TK ada 6. Jadi implementasi ini maksudnya adalah untuk mengatur dan mengawasi penggunaan piranti keras oleh berbagai program aplikasi serta para user. Jadi dalam sumber daya sebuah sistem operasi harus ada 6 ini nih biar dapat berjalan. Misalnya sistem operasi Windows harus punya 6 ini biar bisa berjalan. Ada salah satunya adanya jaringan. Kalau di Windows nggak ada jaringan, tentu laptop kalian nggak akan bisa internetan. Nah, itu. Yang lainnya misalnya command interface system, ada manajemen berkas, manajemen input output, manajemen memori, dan sistem proteksi. Begitu. Proteksi biasanya ini seperti antivirus, ya, untuk menghalang virus-virus, manajemen memori untuk mengatur memori laptop kalian, HP kalian, misalnya data C, data D, atau penyimpanan internal, eksternal, manajemen input output, manajemen bekas, dan lain sebagainya. Itu salah satu hal yang harus dibutuhkan oleh sistem operasi. Ya, saya rasa penjelasannya cukup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana videonya? Cukup jelas? Ya, saya rasa cukup jelas. Semoga video tadi dapat memberikan ilmu baru pada kalian tentang dunia atau tentang perangkat pada dunia komputer. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.